Ya, kita jumpa lagi. Sahabat, dalam wacana atau diskursus politik, seringkali kita berdebat di ruang publik. Barusan saya menulis tentang adu argumentasi politik. Jangan sampai terjerumus dalam sesat pikir. Memang belajar logika itu tak kenal batas waktu. Senantiasa kita akan berisiko jatuh dalam salah satu model sesat pikir atau logical fallacy. Entah itu karena terjebak emosi atau suasana hati, atau terseret oleh kepentingan tertentu. Kepentingannya bisa macam-macam, yang karenanya seseorang bisa sangat emosional dan akibatnya kehilangan logika. Bisa saja lantaran pemujaan terhadap figur atau objek tertentu, jadinya seperti pemberhalaan atau idolatry. Begitulah kira-kira. Jadi apapun yang dianggap mengkritisi atau menyenggol apa yang diberhalakan itu, maka akan tersulutlah emosi. Akibatnya, cara pandangnya pun jadi seperti berkacamata kuda. Membabi buta, jadi tidak cerdas alias bodoh. Menyeruduk kesana kemari laksana banteng luka digoda matador hanya dengan secarik kain merah. Terlebih dalam dunia atau diskursus politik praktis, di mana keterikatan atau attachment terhadap figur atau instansi atau partai cenderung lebih pekat, sehingga keterikatan semacam ini malahan lebih menumbuhkan proksimitas atau kedekatan emosional ketimbang penalaran intelektual yang kritis. Dari banyak sesat pikir, paling tidak ada dua logical fallacy yang paling sering terjadi dalam diskursus politik praktis, entah itu di medsos maupun di warung kopi. Keduanya itu adalah argumentum ad hominem dan sesat pikir straw man atau red herring yang biasa disebut ignoratio elenchi. Pertama, argumentum ad hominem. Ini adalah sesat pikir yang terjadi tatkala misalnya Siti dan Harun beradu argumen. Si Siti bukannya membantah Harun dengan argumen tandingan yang masuk akal, melainkan menyerang pribadi si Harun. Dan ada dua tipe argumentum ad hominem, yaitu argumentum ad hominem tipe 1, ini abusive, di mana argumen langsung menyerang pribadinya dengan melecehkannya. Atau argumentum ad hominem tipe 2, ini sirkumstansial. Ini lebih menitik beratkan hubungan antara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya atau pada kepentingan pribadinya. Misalnya, suka atau tidak suka, soal kepentingan kelompok atau di luar kelompok, dan soal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Contohnya, Harun berkata, Siti, lihatlah, si Mamat sekarang sudah jadi buronan polisi. Bagaimana kalau kita telaah kasusnya lebih mendalam? Siapa saja yang terlibat ya? Lalu direspon oleh Siti, dasar sirik aja lu Har. Pendapat orang sirik mana bisa dipakai? Atau misalnya, dasar keturunan Cina kau, mana bisa dipakai pendapatmu? Diskusi jadi macet karena pokok soalnya yaitu kasus si Mamat tidak dibahas, tapi Siti malah menyerang pribadi Harun dan sekaligus juga instansi yang sedang mengusut kasus Mamat. Karena potongan kalimat pendapat orang sirik mana bisa dipakai, itu bisa mengarah pada Harun maupun instansi kepolisian yang sedang mengusut kasusnya Mamat. Bahkan malah membias sampai ke asal keturunan pula. Kedua, ignoratio elenchi, atau yang sering disebut dengan red herring. Ini jenis sesat pikir yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Adanya lompatan dari premis ke kesimpulan seperti itu, umumnya juga dilatar belakangi prasangka, emosi, dan perasaan subjektif. A red herring is a fallacy that distracts from the issue at hand by making an irrelevant argument. A straw man is a red herring because it distracts from the main issue by painting the opponent's arguments in an accurate light. Begitu tercantum di halaman Socratic Organization. Contoh, Harun berkata, Siti, coba lihat kasus si Mamat yang akhirnya mulai terbongkar. Ia barusan ditangkap dan akan bersaksi. Kesaksiannya mungkin bakal menyeret banyak pejabat lainnya. Bagaimana pendapatmu? Lalu dijawab oleh Siti,
Kepolisian memang memble kok. Mestinya kasus si Abu dong yang diungkap, karena si Abu ini lebih kurang ajar lagi kepada negara. Nah, diskusi pun macet lagi. Lantaran kasus Mamat digeser dengan argumentasi bahwa lebih parah kasus si Abu. Diskusi tentang kasus Mamat berhenti. Kedua sesat pikir ini sering berkelindan satu sama lain. Menyerang pribadi sekaligus mengalihkan kasus. Semuanya lantaran terjebak emosi yang akhirnya menafikan logika. Tema diskusi pun kacau balau. Kalau begini terus, tidak mungkinlah terjadi dialektika yang sehat dan cerdas, sehingga terhadapnya kita sebaiknya diam, supaya tidak terdegradasi dalam berbagai jenis sesat pikir lainnya, seperti petitio principii, argumentum ad baculum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad populum, maupun argumentum autoritatis atau argumentum ad verecundiam, dan lain-lainnya. Kata penutup, whereof one cannot speak, thereof one must be silent. Atau rumusan lainnya, what we cannot speak about, we must pass over in silence. Begitu kata Ludwig Wittgenstein.